Rasanya sekarang Sam dan Wulan telah berubah menjadi pembohong ulung demi menjaga rahasia mereka berdua. Ya sudah kalau begitu, tidak baik juga berpisah lama-lama. Nanti malah menimbulkan masalah baru jika berjauhan. Sahut Bapak. Jam 10 malam. Sam memasuki kamar Wulan untuk istirahat. Mimpi indah. Sayang, love you. Bisik Sam sambil mengecup kening Wulan yang telah tertidur pulas. Terlihat pergerakan kecil dari tubuh Wulan saat mendengar perkataan Sam. Ponsel Sam yang berada di atas nakas bergetar. Sedangkan Sam masih tertidur pulas karena kelelahan. Wulan beranjak dari kasur untuk melihat siapa yang menghubungi Sam tengah malam begini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tampak notifikasi pesan dari Jedar. Dengan nama kontak pujaan hati. Tanpa terasa air mata Wulan menetes melihat nama kontaknya. Melihat nama kontaknya saja sudah membuat perasaan Wulan teriris. Apalagi membaca chatnya. Akan tetapi dasar Wulan yang memiliki kekepoan tingkat tinggi. Tetap berusaha untuk membuka sandi ponsel Sam agar bisa melihat semua chat dari Jedar. Wulan berusaha membuka kunci ponsel Sam. Tapi dia tidak tahu apa kata sandinya. Wulan mencoba dengan nama Sam. Selanjutnya dicoba lagi dengan tanggal pernikahan mereka akan tetapi tetap tidak bisa. Percobaan terakhir. Wulan mencoba dengan mengetik namanya. Ternyata sandi ponsel Sam adalah nama Wulan. Wulan melongo melihat kata sandi ponsel Sam sambil berucap, apa aku berarti baginya. Wulan membuka chat dari Jedar dengan jantung yang berdebar kencang karena takut dan cemas Sam jika terbangun. Pujaan hati. Malam sayang. Kamu sudah tidur. Miss you. Sayang. Pujaan hati. Aku masih lama di sini sayang. Bulan depan baru bisa pulang. Pujaan hati. Bagaimana hubunganmu dengan si macan betina? Wulan terkejut dengan nama macan betina. Apakah dirinya yang dinamai oleh Sam dengan macan betina? Wulan mencoba mencari kontak dengan nama macan betina. Ternyata benar dugaannya. Dirinya lah yang dikatakan Sam sebagai macan betina. Wulan men-scroll percakapan Sam dengan Jedar. Di sana tertulis pesan Sam bahwa mereka akan bercerai setelah 2 tahun dan akan segera menikahi Jedar. Begitu mereka resmi bercerai. Kenapa harus menunggu 2 tahun karena 2 tahun merupakan waktu yang sangat lama untuk proses mempunyai anak. Jika dalam 2 tahun Wulan tidak hamil, maka orang tua Sam pasti akan mengizinkan mereka bercerai. Karena Wulan yang tidak bisa memberikan Sam keturunan. Bagaimana mungkin Wulan akan hamil sedangkan mereka saja tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sampai sekarang Wulan masih dalam keadaan gadis. Wulan menangis pilu setelah membaca chat di ponsel Sam. Ternyata semua yang dilakukan Sam kepadanya hanyalah topeng belaka. Betapa bodohnya Wulan yang terpedaya dengan mulut dan janji manis Sam. Wulan bertekad akan mengunci hatinya untuk Sam. Wulan akan bertahan sampai perjanjian mereka berakhir. Keesokan harinya setelah berpamitan dengan orang tuanya, mereka kembali ke Jakarta dengan menggunakan jet pribadi milik Sam. Semakin melihat kekayaan yang dimiliki Sam, Wulan merasa sangat tidak sebanding untuk Sam. Besok pagi kita langsung berangkat. Sayang, ucap Sam seraya memperhatikan Wulan yang berada di sampingnya. Apa tidak bisa dibatalkan? Tanya Wulan pelan tanpa menoleh kepada Sam. Pikirannya masih melayang memikirkan chat Jedar semalam. Untuk apa jalan-jalan jika hanya akan membuat perasaannya semakin terluka? Tidak. Jawab Sam dingin. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Wulan. Kenapa gadis itu bisa berubah secara tiba-tiba? Wulan mendesah berat. Napasnya terasa sesak saat mendengar jawaban Sam. Ingin rasanya dia berlari dan menghilang dari kehidupan Sam jika teringat dengan chat di ponsel Sam semalam. Asteris asteris asteris. Sebelum mengunjungi tempat paling romantis di negara Prancis, Sam dan Wulan terlebih dahulu mengunjungi Museum Louvre di Paris, Prancis. Museum yang berdiri megah dengan bangunan khas Eropa dengan piramida kaca yang menawan, membuat museum itu terlihat sangat indah. Di dalamnya terdapat lukisan-lukisan yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Kemudian mereka berkeliling museum untuk melihat patung-patung dan peti mumi Mesir. Setelah itu, mereka baru berkunjung ke tempat yang kata orang adalah tempat paling romantis di dunia. Menara Eiffel. Mengunjungi Menara Eiffel adalah hal baru bagi Wulan. Karena ini adalah pertama kalinya Wulan menginjakkan kakinya di luar negeri. Berbeda dengan Sam yang sudah sering ke sana tentunya bersama dengan Jedar. Tunggu di sini.
Aku akan mengambil fotomu, ujar Sam saat mereka telah sampai di lokasi Menara Eiffel. Dia kemudian melangkah mundur dan memfoto Wulan dengan kamera di ponselnya. Dia mengambil gambar Wulan dengan berbagai gaya dan beberapa buah sebagai kenangan nantinya. Karena ini merupakan liburan pertama mereka setelah menikah. Wulan berlari kecil ke arah Sam untuk melihat hasil gambarnya. Latar yang sangat cantik, puji Wulan. Sam mengangkat tangannya dan merangkul Wulan dalam dekapannya. Sebelah tangannya mengelus pipi Wulan. Bukan latarnya yang cantik, tetapi kamu yang sangat cantik sayang, jawab Sam. Dia melepaskan rangkulannya dan menunduk mengecup bibir Wulan. Gombal, ujar Wulan dengan rona di kedua pipinya. Sam tersenyum dan kembali mencium Wulan lebih dalam dari yang tadi. Kamu memang cantik, sayang. Hanya saja kamu tidak menyadari akan kecantikan yang kamu miliki. Terima kasih sudah mau menjadi istriku. Meskipun melalui cara yang tidak baik, ujarnya. Wulan hanya mendengarkan saja apa yang diucapkan Sam sambil menikmati pemandangan malam hari di Menara Eiffel. Terima kasih telah bersabar menghadapi sikap aku yang selalu egois, ucap Sam sambil mengusap pipi Wulan dengan sayang. Kamu adalah anugerah terindah yang pernah aku dapatkan, ucapnya lagi sambil mengecup bibir Wulan. Tidak seharusnya kamu memujiku terlalu besar seperti itu, Mas. Aku hanya orang biasa yang tidak memiliki apa-apa, ucap Wulan. Bagiku, kamu adalah segalanya, bisik Sam. Kamu mengajarkanku banyak hal, ucapnya sambil memeluk Wulan. Terima kasih juga untuk semuanya, Mas, ujar Wulan. Setelah puas berkeliling, mereka kembali lagi ke hotel tempat menginap. Selanjutnya menikmati makan malam romantis di hotel. Wulan terlihat sangat cantik dalam balutan gaun berwarna navy yang dibelikan oleh mamah waktu itu. Sam memuji penampilan Wulan dan juga gaun pilihan mamahnya yang sangat bagus. Kamu terlihat sangat cantik, sayang, bisik Sam yang mampu membuat pipi Wulan merona karena malu. Kamu juga keren, Mas, ucapnya dengan senyuman manisnya. Sam tidak kalah menarik dari Wulan. Dalam balutan kemeja dan jas serta celana bahan yang berwarna navy seakan menambah kadar ketampanan di wajahnya. Perfect couple bagi orang yang melihat pasangan romantis tersebut. Mereka menikmati makan malam diiringi alunan musik khas negara itu. Setelah selesai makan malam, dilanjutkan dengan berdansa. Sam memeluk tubuh Wulan dengan kuat dalam alunan suara musik yang mengiringi langkah kaki mereka. Sam merundukkan kepalanya dan mencium bibir Wulan dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. Tangannya semakin erat memeluk tubuh istrinya yang telah dinikahinya semenjak 7 bulan yang lalu. Akan tetapi mereka baru bermesraan sekarang untuk pertama kalinya. Inikah cinta dan kasih sayang, ucap Sam yang menikmati manisnya bibir Wulan. Hanya ada getar-getar cinta dan sayang saat dua bibir itu menyatu. Saling menyesap, menggelitik penuh candu. Lidah mereka saling bertemu, bersatu lalu tenggelam dan hanyut dalam buayan gelora gairah yang mulai memijar. Selanjutnya, Sam membawa wanita yang sangat dicintainya tersebut menuju kamar mereka. Merebahkannya di ranjang hotel yang sangat mewah, dan menikmati surga dunia dalam penyatuan mereka untuk pertama kalinya. Meskipun mereka telah menikah sudah lama, akan tetapi ini pertama kalinya Sam menyentuh Wulan. Karena Sam tidak ingin menyentuh Wulan tanpa adanya rasa cinta dan sayang di hatinya. Selanjutnya yang terdengar hanyalah suara desahan yang timbul dari penyatuan mereka. Katakan berhenti jika kamu tidak menginginkannya, ucap Sam dalam desahan napasnya yang menggebu. Lanjutkan, Mas, lirih Wulan. Mungkin inilah saatnya untuk melayani Sam sebagai seorang suami. Meskipun pernikahan mereka tanpa cinta, akan tetapi Wulan ikhlas memberikan tubuhnya untuk pria yang dicintainya dalam diam itu. Dia mengesampingkan semuanya agar pikirannya tenang. Sam sudah siap dengan posisinya. Dia akan melakukan dengan pelan dan sangat hati-hati sekali. Karena pastinya Wulan akan kesakitan saat melakukannya dengan Sam. Ini adalah untuk pertama kalinya bagi Wulan. Sam sangat bahagia saat mendengar ucapan Wulan yang bersedia melakukan hubungan dengannya. Dia tidak ingin melakukannya jika Wulan terpaksa meskipun status mereka yang sudah suami istri sah. Untuk pertama kalinya bagi Sam mengencani istrinya yang masih perawan. Tangan Sam mulai meraba kemana-mana. Hingga pada salah satu bongkahan milik istrinya. Dia mulai meremas dengan pelan dan menghisapnya dengan sangat lembut.
Jangan ditanya seberapa ingin Sam untuk menyentuh Wulan saat ini. Sesuatu di balik celananya sudah tegang sejak tadi. Buah dari penantiannya yang telah 7 bulan lamanya. Wulan menggeliat di bawah kungkungan tubuh Sam. Tanpa sengaja pahanya bersentuhan dengan pusaka milik Sam itu. Wajah Wulan memerah membayangkan betapa keras benda itu. Dan dilihat dari bentuknya sepertinya sangat besar dan panjang. Wulan bergerak mundur karena tidak sanggup membayangkan rasa sakit yang akan dirasakannya jika dilanjutkan. Tetapi, tubuhnya langsung dicekal Sam dengan kuat. Mau kemana hehem? Wulan tampak salah tingkah dengan wajah yang memerah antara nafsu yang menyelimutinya dengan rasa takut yang menyergap. Di antara debaran yang mulai menggila, laki-laki itu mengecupi leher istrinya hingga meninggalkan jejak kepemilikan di sana. Akhirnya kita bisa melakukannya sayang. Aku sudah menunggu dengan sabar selama ini. Puaskan aku malam ini. Bisik Sam setengah mendesah. Diakhiri dengan mengulum bibir istrinya itu dengan gairah yang meletup-letup. Ciuman itu terasa sangat nikmat. Wulan mulai memejamkan matanya untuk meresapi dan menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh Sam. Sam kembali mengecupi leher Wulan dengan mesra. Dia tidak memberi wanita itu kesempatan untuk mengelak malam ini. Tanpa aba-aba, Sam mengangkat tubuh Wulan dan mendudukkannya di samping ranjang. Kemudian dia mulai melucuti pakaian yang dipakai. Kamu sangat seksi sayang, desah Sam dengan napas tersengal-sengal diiringi dengan ciuman yang mendalam hingga Wulan sudah tidak sadar jika dia sudah telanjang di bawah kungkungan Sam. Laki-laki itu juga sudah tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Tangannya terus mempermainkan kedua payudara Wulan tanpa melepaskan ciuman mereka. Kemudian, ketika ciuman itu terlepas karena mereka sudah merasakan sesak di dada dan saat paru-paru sudah membutuhkan pasokan udara untuk mengisi kekosongan, maka ciuman Sam turun menuju leher jenjang istrinya itu. Sam menghisapnya dengan sedikit kuat untuk memberikan beberapa tanda di sana. Membuat Wulan menjerit ketika tanpa aba-aba Sam sudah mengulum salah satu ujung benda kenyal Wulan dengan buas. Memberikan rangsangan di mana-mana. Membuat Wulan terengah-engah merasakan rangsangan yang diberikan oleh suaminya di sekujur tubuhnya. Kamu belum pernah. Wulan menggelengkan kepalanya sambil memejamkan matanya. Karena saat itu tangan Sam sudah bermain di bawah sana. Mulutnya tidak berhenti menjerit-jerit seiring dengan ritme yang dimainkan oleh suaminya itu. Jadi aku yang pertama. Sambil tersengal-sengal setelah mengalami penyatuan pertamanya Wulan mengangguk pelan dengan mata terpejam dengan bibir sedikit terbuka meresapi sentuhan rasa yang diberikan oleh suaminya itu. Jangankan melakukan hubungan badan dengan laki-laki. Ciuman pertamanya saja direnggut oleh Sam. Akan tetapi, Wulan tahu bahwa Sam sudah pernah melakukannya dengan wanita lain itulah kenapa laki-laki itu tampak sangat berpengalaman. Tapi Wulan tidak pernah tahu bahwa Sam belum pernah melakukannya dengan yang masih perawan. Laki-laki itu sebenarnya juga sangat gugup. Tetapi di tengah kegugupan yang melanda itu, gairah juga merajalela di tubuhnya. Walau bagaimanapun, semua yang dimiliki tubuh Wulan adalah impian semua laki-laki normal. Sam belum pernah melihat yang seindah ini. Meskipun tubuh Jedar jauh lebih padat dari tubuh Wulan akan tetapi mungkin karena pesona gadis yang dipancarkan oleh Wulan melebihi segalanya. Sam kembali mengulum bibir Wulan dengan rakus. Dia tidak tahan melihat bibir seksi yang setengah terbuka itu. Kalau begitu, aku akan melakukannya dengan sangat pelan sayang. Wulan sudah tidak mampu lagi untuk menjawab ucapan suaminya itu. Tangan Sam sudah bergerilya di bawah sana dengan keluar masuk sesuai ritme yang diciptakannya. Mas, aku mohon. Sam tersenyum mendengar jeritan istri manisnya yang telah diliputi oleh gairah. Tangannya sudah bergerilya kemana-mana. Apa sayang, mau dimasukin sekarang hahem. Wanita itu hanya diam saja dengan mata terpejam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Mas, Wulan memekik kaget karena milik Sam yang besar sudah menghujamnya dengan pelan. Akan tetapi, sungguh rasanya sangat sakit sekali bagi Wulan. Air matanya menetes menahan rasa sakit. Tangannya mencengkram punggung Sam hingga meninggalkan bekas. Sakit, Mas. Bisik Wulan dengan mata terpejam menahan rasa sakitnya. Sam mendiamkannya sebentar seraya memberikan rangsangan di leher Wulan untuk mengurangi rasa sakitnya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi Sam. Selama ini dia tidak pernah menggauli wanita yang masih perawan. Termasuk dengan Jedar yang juga memang sudah tidak perawan lagi saat pertama kali disentuhnya.
Makanya, bagi Sam sudah biasa saja berhubungan dengan Jedar tanpa memikirkan tanggung jawab yang harus dihadapinya. Tetapi, itu dulu sebelum Sam jatuh cinta kepada Wulan. Tahan sebentar sayang, bisik Sam seraya menghapus bulir bening yang menyeruak di mata istrinya dengan lidahnya. Perasaannya juga sedih saat melihat istrinya yang kesakitan. Akan tetapi hasratnya juga lebih besar dari perasaan bersalahnya itu. Wulan hanya terdiam tanpa berkata apa-apa lagi karena rasa sakit yang masih tersisa. Sam mulai menggerakkan pinggulnya dengan pelan-pelan. Semakin lama semakin kencang hingga mereka merasakan kepuasan dengan napas yang tersengal-sengal. Sam tersenyum bahagia seraya memeluk tubuh istrinya. Terima kasih, sayang, ucapnya seraya mengecup bibir seksi istrinya yang terasa sangat manis di mulut Sam. Wulan hanya tersenyum melihat sikap manis laki-laki itu. Laki-laki itu menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka dan memeluk istrinya dengan erat hingga mereka hanyut terbawa mimpi indah. Au! Wulan merasakan sakit pada tubuhnya. Persendiannya terasa sangat ngilu. Ada apa sayang? Ucap Sam yang terbangun karena suara Wulan yang mengadu kesakitan. Sakit, Mas. Lirihnya dengan air mata yang menetes. Tunggu sebentar. Ujar Sam yang dengan cepat bangun dari tidurnya. Dia segera menuju kamar mandi untuk mengisi batuk dengan air panas. Dengan sigap Sam menggendong tubuh Wulan menuju kamar mandi. Sam menurunkan Wulan ke dalam batuk dengan sangat hati-hati. Berendam dulu sayang. Biar sakitnya berkurang. Ujar Sam sambil mengecup bibir Wulan dengan sayang untuk mengurangi rasa sakit oleh gadis yang telah dirubahnya menjadi seorang wanita itu. Sam memandikan dan menyabuni seluruh tubuh Wulan dengan penuh kasih. Setelah Wulan selesai mandi, Sam juga langsung mandi. Mas, bisik Wulan seraya menunjuk benda pusaka Sam. Apa sayang? Sam menatap istrinya dengan tatapan berkabut. Wulan malah tertawa saat melihat ekspresi suaminya itu. Kamu membangunkannya sayang. Lirih Sam seraya memeluk istrinya hingga mereka melakukannya kembali. Setelah selesai dengan ritual tersebut, mereka langsung mandi bersama. Sam mengangkat tubuh istrinya kembali ke kasur. Jangan di kasur, Mas. Entar, kasurnya jadi basah. Bisik Wulan. Tidak apa-apa sayang, nanti bisa diganti sama spray yang baru. Ucap Sam dengan senyuman hangatnya. Wulan duduk manis di atas kasur. Karena tidak boleh banyak bergerak oleh Sam. Sam sangat khawatir dengan keadaan Wulan jika sedang kesakitan. Dia merasa bersalah karena dia yang menyebabkan Wulan sakit seperti itu. Tapi, di lain sisi dia juga merasakan bahagia yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sebagai efek dari penyatuan mereka semalam. Sam mengambilkan baju Wulan dan memasangkannya dengan sangat hati-hati. Terima kasih, Mas, bisik Wulan saat dilihatnya Sam yang sangat perhatian kepadanya. Wulan sangat bahagia hari ini. Inikah rasanya saat jatuh cinta yang terbalaskan? Meskipun Sam tidak pernah mengungkapkan cinta dan sayangnya secara langsung kepada Wulan. Akan tetapi dari sikapnya yang seperti itu, Wulan bisa merasakan jika Sam juga mencintai dan menyayanginya. Tapi, entah itu hanya perasaan Wulan semata, atau memang Sam sudah mencintainya. Aku yang seharusnya berterima kasih sayang. Terima kasih untuk semuanya. Ujar Sam sambil mengecup bibir Wulan dengan sayang. Ya sudah, kamu duduk dulu di sini. Jangan jalan-jalan dulu. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Ucap Sam sambil berjalan menuju kamar mandi. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Sam. Berkat kesabarannya, akhirnya dia bisa memiliki Wulan seutuhnya. Meskipun telah menunggu selama 7 bulan lamanya. Akan tetapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang yang dimilikinya untuk Wulan. Dia berjanji akan mencintai dan menyayangi Wulan layaknya sebagai seorang suami yang mencintai dan menyayangi istrinya sendiri. Setelah memastikan Sam masuk ke dalam kamar mandi, Wulan mengambil obat yang telah dipersiapkannya semenjak menikah dengan Sam. Dia tahu, jika masa itu pasti akan datang. Masa di mana dia harus siap melayani Sam layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Makanya Wulan sudah antisipasi dengan membeli obat penunda kehamilan. Karena memang Wulan belum ingin memiliki anak. Selain karena masih kuliah. Juga karena dia belum sepenuhnya percaya dengan ucapan Sam. Wulan tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya jika dia mengandung anaknya Sam, sedangkan Sam malah mencintai wanita lain. Setelah meminum obatnya,
Wulan kembali duduk di atas kasur. Matanya melebar melihat tetesan noda berwarna merah yang ada di atas spray yang berwarna putih. Hasil pekerjaan mereka semalam. Wulan beranjak untuk membuka spray dan menggantinya dengan yang baru. Bertepatan dengan Sam yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ada apa sayang? Ucapnya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Mata Wulan berkeliling melihat ke arah Sam yang hanya memakai boxer saat keluar dari kamar mandi. Tubuhnya yang putih bersih terlihat tambah seksi dengan tetesan air usai mandi yang belum kering seutuhnya. Kadar ketampanannya seakan bertambah sekian persen dengan rambutnya yang belum disisir rapi. Jangan melongo seperti itu. Aku tahu kalau aku ini sangat keren. Bisiknya di telinga Wulan. Jangan kepedean deh. Jawab Wulan seraya mengalihkan pandangannya karena malas mendengar sifat sombong suaminya yang mulai keluar. Buktinya kamu sangat menikmatinya semalam. Goda Sam dengan tersenyum lebar. Darah Wulan mendesir merangkak naik di wajahnya. Dia segera menggelengkan kepalanya mengusir bayangan kepalanya yang melayang entah kemana. Ada apa ucap Sam sambil mengecup bibir Wulan sekilas. Mau mengganti spraynya. Ucap Wulan sambil menunjuk tetesan noda berwarna merah yang ada di spraynya. Biar aku yang ganti. Kamu duduk saja. Kan sudah dilarang jangan banyak bergerak. Jika tidak ingin tambah sakit. Ucap Sam sambil mengganti spray sesuai dengan permintaan Wulan. Maaf. Lirih Sam saat mengganti spray dengan yang baru. Maaf untuk apa? Tanya Wulan dengan alis yang terangkat sebelah. Maaf karena aku telah mengambilnya. Ucap Sam seraya mengelus wajah Wulan. Tidak apa-apa kok, Mas. Aku ikhlas. Lagian, aku juga salah jika tidak melayani kamu. Pagi ini, Sam memutuskan untuk sarapan di kamar saja. Mengingat keadaan Wulan yang masih sakit jika banyak bergerak. Kita jalan kemana lagi, Mas? Tanya Wulan saat mereka telah selesai sarapan. Kita di kamar saja hari ini. Ucap Sam. Ngapain juga di kamar? Kalau akan di kamar saja. Lebih baik enggak usah jauh-jauh datang ke sini. Ucap Wulan cemberut karena kecewa. Melihat wajah cemberut istrinya. Maka muncullah ide untuk mengerjai Wulan lagi. Ngapain di kamar? Ya banyaklah. Sayang, hal yang paling penting adalah membuatkan cucu buat mamah. Sam tertawa ngakak saat melihat wajah istrinya yang telah memerah menahan marah. Gimana mau bikin cucu buat mamah? Ini saja masih terasa sangat sakit. Dengus Wulan kesal seraya menendang kaki suami mesumnya itu dengan kuat. Sekarang memang masih sakit, tapi jika sudah dimulai maka sakitnya akan segera menghilang dan digantikan dengan rasa nikmat yang luar biasa. Goda Sam seraya tersenyum nakal ke arah istrinya itu. Dasar mesum, ucap Wulan seraya beranjak dari tempatnya dan berjalan menuju dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Prancis. Erangan kamu semalam terdengar sangat seksi. Sayang, Goda Sam seraya memeluk pinggang Wulan dari belakang. Wulan hanya diam saja saat mendengar godaan suami mesumnya itu. Wajahnya merona mendengar kata-kata Sam. Membayangkan kejadian semalam saja membuat Wulan ingin menyelam ke dasar lautan karena malu. Besok kita akan jalan-jalan lagi. Sayang. Tunggu sakitnya sampai hilang dulu. Baru jalan lagi. Ucap Sam sambil mengelus pipi Wulan dengan sayang. Tapi sudah tidak sesakit yang tadi. Mas, ucap Wulan. Iya, meskipun sakitnya sudah berkurang. Lebih baik tunggu dulu sampai benar-benar sehat. Ucap Sam yang terpampang senyum menawan di wajahnya. Mas, ucapan Wulan menggantung karena dia takut mengutarakan apa yang ingin disampaikannya. Ada apa sayang? Tanya Sam sambil memeluk tubuh Wulan. Aku belum pengen hamil. Mas, ucap Wulan dengan suara bergetar. Kenapa ucap Sam sambil mengusap kepala Wulan dengan sayang. Jika aku hamil, terus bagaimana dengan kuliahnya? Ucap Wulan mengutarakan kegundahannya. Ya sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan jika memang belum sanggup. Nanti kalau kita sudah kembali, konsultasi saja dengan Delisa. Ucap Sam. Delisa merupakan dokter pribadi Sam. Wulan biasa memanggilnya dengan sebutan Kak Del. Usianya sebaya dengan Sam karena Delisa adalah sahabat Sam dari masa sekolah. Orangnya sangat cantik dan baik. Jadi sangat menunjang profesinya sebagai seorang dokter. Wulan sudah kenal dekat dengan Delisa. Melihat kebaikan Delisa, Wulan malah teringat dengan Dr. Alvin yang juga sangat baik kepadanya. Kamu enggak marah, kan?
Tanya Wulan ragu karena takut Sam akan tersinggung dengan keputusannya barusan. Tidak masalah, sayang. Semuanya terserah kamu saja. Karena kamu yang akan menjalaninya. Jalani semuanya senyaman yang kamu inginkan. Oke. Ucap Sam sambil memeluk Wulan dalam dekapannya. Bagaimana dengan Mama? Ucap Wulan ragu. Karena Mama sangat menantikan kehadiran seorang cucu dari pernikahan mereka. Nanti biar aku yang jelasin sama Mama. Kamu enggak usah khawatir. Lirik Sam yang berhasil membuat bunga-bunga cinta bermekaran indah di dada Wulan. Inikah rasanya saat cinta terbalaskan? Buah penantian dan kesabarannya selama ini ternyata sangatlah manis. Melihat perlakuan Sam yang memperlakukannya dengan penuh cinta dan sayang. Akankah ini selamanya atau hanya sampai batas perjanjian mereka berakhir? Entahlah. Wulan tidak ingin membayangkan hal itu sekarang. Terima kasih untuk semuanya, Mas. Bisik Wulan. Sama-sama sayang. Ujar Sam sambil mengecup bibir Wulan dengan penuh sayang. Kamu segalanya bagiku sayang. Ucap Sam dengan tetesan air matanya. Jangan pernah berpikiran untuk meninggalkan aku sendirian. Karena aku tidak akan sanggup berpisah denganmu. Jika nantinya ada masalah dalam rumah tangga kita, berjanjilah untuk tidak diam. Kita akan bicarakan semuanya secara baik-baik. Ucap Sam sambil mengusap pipi Wulan. Setelah pulang nanti, aku akan memperkenalkan kamu kepada semua direksi di kantor. Agar mereka mengenal kamu sebagai istriku. Ucap Sam sambil menatap ke arah jendela kaca raksasa yang ada di kamar hotel tempat mereka menginap. Jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota Prancis yang sangat indah. Perasaan Wulan sangat bahagia saat mendengar ucapan suaminya. Setidaknya ada sedikit harapan untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Dengan adanya itikat Sam untuk mengenalkan dirinya ke hadapan umum. Seharian mereka hanya menghabiskan waktu di kamar, berhubung Wulan yang masih sakit. Dari pagi Sam melayani Wulan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wulan merasakan dirinya bak ratu sehari. Bagaimana rasanya sekarang? Apa masih sakit? Tanya Sam saat mereka telah selesai melaksanakan sholat maghrib. Sudah sehat. Komas. Ucap Wulan dengan bibir tersenyum simpul. Mau jalan-jalan lagi? Tanya Sam memandang lekat wajah Wulan yang terlihat sangat cantik. Boleh. Ucap Wulan. Mulutnya melengkung membentuk senyuman karena membayangkan akan jalan-jalan lagi. Setelah seharian penuh di dalam kamar hotel. Ya sudah, kita makan malam dulu. Setelah itu baru keluar. Ucap Sam yang terpampang senyum lebar di wajahnya nan tampan. Mereka menikmati makan malam bersama. Setelahnya, Sam dan Wulan berkemas untuk jalan-jalan melihat pemandangan malam kota Prancis. Malam ini mereka akan menikmati pemandangan malam kota Prancis dari Sungai Seine. Sebagai tempat romantis yang populer di Perancis, rugi rasanya jika tidak berkunjung ke sana ketika telah menginjakkan kaki di negara Perancis. Sungai Seine merupakan sebuah sungai yang mengalir membelah kota Paris. Sebagai salah satu destinasi tempat wisata di Paris, nama Sungai Seine memang sangat terkenal. Sam dan Wulan menikmati keindahan dari sungai. Dengan menyewa perahu, gemerlap lampu malam di pinggir sungai seakan menambah keromantisan mereka berdua. Wulan terlihat sangat bahagia yang terpancar jelas di wajahnya. Berjanjilah untuk saling setia. Dan kamu akan mempertahankan rumah tangga kita. Walau apapun yang terjadi. Ucap Sam sambil berlutut dengan tangan yang memegang sebuah cincin berlian. Wulan yang melihat hal itu hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Tanpa bisa merangkai kata untuk menjawab ucapan Sam. Dia mengangguk pelan dengan linangan air mata untuk menyampaikan rasa betapa dia merasa sangat terharu dan bahagia sekali dengan apa yang dilakukan oleh Sam. Akankah ini selamanya? Atau hanya sementara karena saat ini hanya ada mereka berdua? Apakah dia akan tetap mendapatkan perhatian manis dari Sam nantinya setelah liburan ini selesai? Sanggupkah Sam meninggalkan Jedar demi mempertahankan pernikahan mereka? Beragam pertanyaan muncul dengan tiba-tiba di kepala Wulan. Sam memasangkan cincin berlian di jari manis Wulan. Sambil mencium tangan Wulan dengan penuh sayang. Ini adalah permulaan dari hubungan kita. Aku sangat berharap kamu akan tegar berada di sampingku nantinya. Ucap Sam sambil mengecup bibir istrinya. Jika aku melakukan kesalahan, aku sangat memohon jangan hanya diam saja. Ingatkan aku segera. Dan yang paling penting, jangan pernah tinggalkan aku sendirian. Karena aku tidak sanggup tanpamu sayang.
Liri Sam seraya menatap mata Wulan. Gemerlap cahaya lampu-lampu yang berada di sepanjang sungai Sen. Seakan ikut menjadi saksi dua insan di mabuk asmara yang sedang memadu kasih. Hari ini mereka telah kembali ke tanah air. Setelah berlibur selama 5 hari. Malam ini kita istirahat dahulu. Besok kita ke tempat mama karena aku masih libur. Ucap Sam saat mereka telah sampai kembali di apartemen. Iya, Mas. Jawab Wulan singkat sambil mendudukkan dirinya di depan televisi. Sebentar lagi akan ada kurir yang mengantarkan makanan. Kamu terima saja. Aku mau mandi sebentar. Ucap Sam sambil berjalan menuju kamarnya. Selesai mandi, Sam memindahkan barang-barangnya ke dalam kamar Wulan. Karena mulai sekarang dan seterusnya, dia akan tidur bersama dengan Wulan. Sam berharap semoga kedepannya akan mendatangkan kebahagiaan. Meskipun ada kesedihan yang semoga saja mereka bisa menemukan jalan terbaik. Kita makan dahulu, Mas, ucap Wulan yang berdiri di pintu kamar. Iya, sayang, sahut Sam sambil berjalan mendekati Wulan dan mengecup bibirnya pelan. Terima kasih, sayang. Aku bahagia banget rasanya, sayang. Kehadiranmu benaran merubah hidupku, ucap Sam saat mereka telah duduk di meja makan. Wulan yang mendengar ucapan suaminya hanya tersenyum tipis. Aku takut jika semua ini hanyalah mimpi. Dan di saat aku terbangun aku akan menyaksikan kamu kembali dengan jedar. Bisik hatinya perih. Malam ini mereka tidur bersama. Wulan tidur membelakangi Sam yang memeluk tubuhnya dengan erat. Sam tertidur di ceruk leher Wulan yang seakan menjadi candunya sekarang. Aroma tubuh Wulan seakan menjadi wangi tersendiri bagi Sam. Sam sudah hanyut di alam mimpinya. Sedangkan Wulan masih membuka matanya dengan lebar. Pikirannya menerawang memikirkan beragam kemungkinan yang akan terjadi besok. Hingga pikirannya lelah sendiri dan dia pun tertidur di dalam buayan alam mimpi. Suara azan subuh membangunkan Wulan dari tidurnya. Wulan beranjak dari tidurnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Dengan segera Wulan membersihkan diri dan mengambil wuduk untuk menunaikan sholat subuh. Sam yang terbangun mencari di mana Wulan. Saat didengarkan bunyi air di kamar mandi, dia pun segera duduk dari tidurnya. Tungguin, sayang, kita sholat berjamaah, ucap Sam saat dilihatnya Wulan yang sudah keluar dari kamar mandi. Saat dilihatnya Sam yang sudah keluar dari kamar mandi, Wulan segera memasang mukenanya dan menggelar sajadah untuk dirinya dan untuk Sam juga sebagai imam sholatnya. Mereka menunaikan kewajiban dalam alunan merdu ayat-ayat yang dibaca Sam dalam sholatnya. Wulan hanyut di dalam doanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Wulan berserah diri dengan takdir apa yang akan dihadapinya nantinya. Setelah merapikan peralatan sholat, Wulan segera keluar dari kamar untuk membuat sarapan. Sam juga keluar mengikuti langkah kaki Wulan menuju dapur. Masak apa pagi ini, sayang? Tanya Sam saat dilihatnya Wulan yang mematung di depan lemari pendingin. Roti bakar saja, Mas, ucap Wulan sambil menyiapkan peralatan memasaknya. Terima kasih, sayang, bisik Sam sambil memeluk Wulan yang sedang memasak dari belakang. Tunggu bentar, Mas, sedikit lagi selesai, ucap Wulan yang merasa kesulitan bergerak karena pelukan Sam. Tidak apa-apa, sayang, begini saja sebentar, ucap Sam sambil menenggelamkan kepalanya di leher Wulan. Jangan kayak anak kecil gini deh, Mas, keluh Wulan karena tingkah Sam yang mengganggu pergerakannya. Kan tidak ada salahnya seperti ini sama istri sendiri, ucap Sam sambil mengangkat tubuh Wulan dan mendudukkannya di atas dapur. Aku lagi masak, Mas, cemberut Wulan karena Sam yang terus mengganggunya dari tadi. Aku bahagia banget rasanya sekarang, ucap Sam sambil mengecup bibir Wulan. Alhamdulillah kalau bahagia, Mas, ucap Wulan sambil tersenyum. Hadirmu mampu mengubah duniaku yang gelap dan suram, sayang. Sam mencium bibir Wulan lebih dalam dari yang tadi. Sam melepaskan ciumannya saat dirasakannya Wulan yang mulai kehabisan napas. Begitu ciumannya terlepas, dengan segera Wulan turun dari dapur dan melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda karena ulah Sam. Setelah selesai, Wulan menghidangkan roti bakar dengan selai blueberry di atas meja. Lengkap dengan 2 gelas susu panas untuk minuman mereka pagi ini. Setelah sarapan, kita langsung berangkat ke tempat Mama. Sayang, ucap Sam. Apa nggak kepagian ke sananya, Mas? Tanya Wulan.
Tidak masalah kok. Palingan sampai di sana juga jam 10-an. Kan sudah tidak pagi lagi. Jelas Sam sambil menikmati roti bakar panas yang dihidangkan sang istri tercinta dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rotinya terasa sangat enak karena sudah ada bumbu baru yaitunya cinta dan sayang. Setelah menghabiskan roti bakar, Sam berjalan menuju kursi yang ada di depan televisi dengan membawa minumannya. Duduk di sini, sayang, ucapnya sambil menepuk-nepuk kursi yang ada di sebelahnya. Sebentar, Mas, ucap Wulan yang sedang membersihkan meja makan dan dapur. Begitulah kebiasaan Wulan jika telah selesai memasak dan sarapan. Maka, semua peralatan yang telah kotor akan dicuci dan dibersihkan lagi, agar memudahkan pekerjaan nantinya saat peralatan tersebut akan digunakan kembali. Setelah selesai mencuci dan merapikan dapur, Wulan beranjak dari dapur dan duduk di sebelah Sam. Sam langsung memeluk tubuhnya. Begitu tubuhnya menyentuh kursi. Nanti kita singgah dulu belanja untuk keperluan dapur. Mas, ucap Wulan karena stok bahan dapurnya telah habis. Baiklah, sekalian belikan sesuatu untuk Claudia. Jika tidak nanti dia pasti akan merengek meminta sesuatu. Ucap Sam yang teringat dengan adik perempuan satu-satunya. Jam berapa kita berangkatnya, Mas? Tanya Wulan karena jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Bentar lagi. Aku masih ingin seperti ini. Entar kalau sudah di tempat mamah mana bisa seperti ini. Yang ada mereka semua akan mengambilmu dariku. Ucap Sam dengan mata yang terpejam meresapi kebersamaannya dengan Wulan. Aku mau nanya sesuatu. Ucap Sam dengan tiba-tiba sambil melepaskan pelukannya. Kenapa uang yang aku berikan tidak dibelanjakan? Ucap Sam sambil menatap mata Wulan yang bercahaya. Aku tidak butuh. Makanya tidak dipakai. Ucap Wulan singkat. Kenapa bisa tidak butuh? Bukankah keperluan perempuan itu sangat banyak yang harus dibelinya? Ucap Sam dengan kening penuh kerutan. Aku bukanlah perempuan yang seperti itu. Ucap Wulan. Setiap hari aku sudah diantar jemput. Jadi, untuk apa lagi guna uang? Terang Wulan. Emangnya di kampus tidak ada jajan? Tanya Sam lagi. Ada, kan ada uang tunai 500.000. Uang segitu sudah sangat banyak untuk membeli makanan. Mas, terang Wulan. Jangan terlalu dekat dengan laki-laki lain karena hal itu membuatku sakit. Lanjut Sam. Yang dijawab Wulan dengan anggukan kepala. Bagaimana dengan kamu yang dekat dengan Jedar, Mas? Bahkan tidak hanya dekat saja. Akan tetapi sudah melebihi dari hubungan biasa. Monolog Wulan tanpa mengeluarkan suara. Kita berangkat sekarang, sayang. Sam berdiri dari duduknya yang diikuti oleh Wulan di sampingnya. Di perjalanan mereka singgah terlebih dahulu membeli keperluan harian yang sudah habis stok. Wulan memilih semua keperluan harian yang diikuti Sam di sampingnya dengan mendorong troli belanjaan mereka. Ini merupakan hal baru bagi seorang Sam, yang selama ini tidak pernah berbelanja sebelumnya. Sam membantu Wulan memilih-milih barang belanjaan. Puluhan pasang mata memperhatikan mereka berdua. Orang-orang yang berada di sekitar memandang mereka dengan tatapan kagum. Apalagi para perempuan yang terbius dengan ketampanan Sam. Memandang Sam dengan pandangan memuja dan pandangan penuh kebencian kepada Wulan. Mereka berbelanja barang harian selama 1 jam. Wulan juga membelikan sesuatu untuk Claudia yang merupakan adik perempuan Sam satu-satunya. Dan adik iparnya juga tentunya. Sam menjalankan mobilnya dengan pelan menuju rumah orang tuanya setelah selesai berbelanja. Perlahan mobil Sam memasuki mansion yang berdiri dengan megahnya. Beberapa pelayan menyambut kedatangan mereka dengan sangat sopan dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam mansion tersebut. Pagi, Mah. Sapa Wulan saat melihat mamah mertuanya yang sedang sibuk di dapur. Entah apa yang sedang dibuatnya. Pagi juga sayang. Seru mamah sambil menghampiri menantu kesayangannya. Mamah lagi ngapain? Tanya Wulan setelah melepaskan pelukannya dari sang mamah. Mamah mau bikin brownies. Jawab mamah. Aku bantuin ya, Mah. Tawar Wulan. Tidak usah, sayang. Kita ke depan saja. Biar dilanjutin sama yang lain. Ucap mamah dengan menggandeng tangan Wulan sambil melangkah meninggalkan dapur dan berjalan menuju ruang keluarga. Kapan sampainya? Tanya mamah setelah mereka duduk di ruang keluarga. Kemarin sore. Mah. Jawab Sam. Gimana liburannya? Tanya mamah lagi. Happy kok, Mah.
Ujar Sam sambil tersenyum bahagia. Bukan itu maksud Mamah. Gimana prosesnya? Sudah ada calon cucu buat Mamah? Tanya Mamah tanpa saringan seraya mengusap perut datar Wulan. Yang membuat Wulan melongo dengan mata melebar. Ditambah lagi dengan jawaban Sam yang lebih tidak masuk akal. Sabar dong, Mah. Tidak mungkin sekali bikin langsung jadi. Ucap Sam yang sepertinya sengaja karena melihat wajah Wulan yang sudah merona menahan malu karena ucapan Sam tersebut. Iya juga sih. Kalau begitu, diseringkan bikinnya biar cepat jadinya. Mama sudah tidak sabar lagi pengen menggendong cucu. Ucap Mama dengan wajah serius seraya mengayun-ayunkan tangannya di depan dada seperti orang yang sedang menggendong bayi. Mama tenang saja. Ntar malam aku proses lagi. Jawab Sam sambil tertawa karena cubitan panas Wulan mendarat di lengannya. Apaan sih, Mas? Geram Wulan. Tidak apa-apa, sayang. Mama bahagia melihat kalian yang sudah akur. Ucap Mama sambil tersenyum. Terima kasih, Mah. Liburannya sangat berkesan. Ujar Sam dengan tertawa sambil berlari menghindari Wulan yang sudah bersiap untuk mencubitnya lagi. Saat Wulan tengah bercerita dengan Mamah di ruang keluarga, Claudia datang dengan senyuman indahnya. Apa kabar, Kak? Tanya Claudia kepada Wulan. Wulan melihat kepada Claudia. Baik, Kla. Claudia mengelus perut Wulan dengan lembut sambil berkata, apa sudah ada keponakan aku di sini, Kak? Belum, Kla. Jawab Wulan pelan sambil melihat kepada mamah mertuanya. Tidak apa-apa sayang. Yang penting hubungan kalian sudah membaik. Nanti pada saatnya juga akan diberikan oleh Yang Maha Kuasa jika sudah waktunya. Mama memberikan penjelasan karena melihat wajah Wulan yang sedikit sendu. Wulan menatap Mama sambil berucap, apa Mama tidak apa-apa dengan semuanya? Karena kami juga sudah 7 bulan bersama. Tanya Wulan ragu. Tidak masalah, sayang. Kehadiran kamu di tengah-tengah kami saja sudah mampu membuat Mama bahagia. Jadi, jangan dipikirkan semua ucapan Mamah kemarin. Dijalani saja seperti yang kamu mau. Ucap Mamah dengan sayang. Terima kasih, Mah. Jawab Wulan. Iya sayang. Ucap Mamah sambil mengelus tangan Wulan dengan sayang. Wulan merasa beruntung karena mempunyai mertua yang sangat baik dan perhatian. Meskipun hubungannya dengan Sam entah seperti apa. Akan tetapi setidaknya Wulan cukup bahagia dengan perlakuan keluarga Sam kepadanya. Udah. Sayang, kita balik sekarang. Tanya Sam kepada Wulan. Kok buru-buru sih, Kak? Di sini dulu sampai malam. Claudia memandang kepada Sam dengan cemberut. Ya sudah kalau begitu. Sam mengalah dengan Claudia yang mengajak Wulan menuju halaman belakang. Entah apa yang akan diceritakannya. Sepertinya cerita perempuan. Sedangkan Sam duduk di samping sang mamah. Bagaimana hubunganmu dengan Wulan? Tanya mamah tiba-tiba. Sam menghela napas dalam. Hubungan kami baik-baik saja, Mah. Hadiana menatap Sam dengan lekat. Seakan mencari kebenaran dari ucapan anaknya tersebut. Jangan pernah bermain api, Sam. Karena api tersebut hanya bisa berteman dengan kita di saat ia masih kecil. Akan tetapi di saat api tersebut sudah membesar maka kita akan menjadi lawannya. Hadiana menatap keluar jendela dengan beragam pikiran di kepalanya. Iya Mah. Sam menghela napas berat. Seakan mamahnya mengetahui semua yang terjadi antara dirinya dan Wulan. Ingat satu hal, Sam. Jika suatu saat nanti kamu menemui masalah yang ditimbulkan akibat kesalahanmu, Mama sama Ayah tidak bisa membantunya. Ujar Mama pelan. Sejauh ini, kami tidak memiliki masalah yang berarti, Mah. Sam berusaha menyembunyikan gejolak di hatinya. Bagaimana hubunganmu dengan Jedar? Hadiana menatap mata Sam dengan garang karena dia mengetahui semua yang dilakukan oleh Sam dengan Jedar karena laporan dari Ilhamdi yang merupakan asisten pribadi suaminya. Dek, jantung Sam memompa darah dengan sangat cepat saat mendengar ucapan mamahnya. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap tenang agar mamah tidak curiga. Walau bagaimanapun, dia masih belum sanggup untuk berterus terang kepada orang tuanya. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Jedar. Benarkah? Tanya mamah dengan tatapan mengejek. Sam hanya diam saja. Karena sudah tidak tahu lagi mau menjawab apa kepada mamah. Jangan menyia-nyiakan istrimu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Mamah mengetahui semuanya. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan dari mamah. Hadiana memperhatikan Sam yang diam tanpa kata.
Hatinya serasa perih saat mendengar berita yang disampaikan Ilham di jika Sam masih berhubungan dengan Jedar. Mamah dan ayah tidak akan memaksa kamu untuk menerima Wulan di dalam hidupmu. Kami sebagai orang tua menginginkan yang terbaik untukmu. Akan tetapi, jika kamu bersikeras dengan Jedar, kami akan mengikutinya asalkan kamu akan bahagia dengannya. Hadiana terdiam beberapa saat untuk menunggu jawaban dari Sam atas apa yang disampaikannya. Tetapi, Sam hanya diam 1000 bahasa tanpa menjawab sepatah kata pun. Hadiana melanjutkan ucapannya. Jika memang hatimu masih terpaut dengan Jedar, lepaskan Wulan. Jangan sakiti dia dengan caramu yang seperti ini. Semua ini tidak adil untuk Wulan. Karena dia tidak memiliki kesalahan yang pantas kamu hukum dengan menduakannya bersama Jedar, ujar Hadiana. Jangan beritahu ayah. Mah, ucap Sam bergetar menahan perasaannya yang tidak menentu setelah mendengar ucapan mamah. Selesaikan masalah ini secepatnya. Sebelum ayah mengetahui semuanya. Kasihan Wulan yang menjadi korban kamu. Tegas Hadiana yang merasa sangat kecewa. Mama menghela napas berat karena dia sangat kecewa dengan putra semata wayangnya itu. Hadiana tidak menyangka jika Sam akan bertindak senekat itu untuk menikahi Wulan. Hubungan mereka bahkan tanpa cinta di dalamnya. Puluhan pasang mata memperhatikan mereka berdua. Orang-orang yang berada di sekitar memandang mereka dengan tatapan kagum. Apalagi para perempuan yang terbius dengan ketampanan Sam. Memandang Sam dengan pandangan memuja dan pandangan penuh kebencian kepada Wulan. Mereka berbelanja barang harian selama 1 jam. Wulan juga membelikan sesuatu untuk Claudia yang merupakan adik perempuan Sam satu-satunya. Dan adik iparnya juga tentunya. Sam menjalankan mobilnya dengan pelan menuju rumah orang tuanya setelah selesai berbelanja. Perlahan mobil Sam memasuki mansion yang berdiri dengan megahnya. Beberapa pelayan menyambut kedatangan mereka dengan sangat sopan dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam mansion tersebut. Pagi. Mah. Sapa Wulan saat melihat mama mertuanya yang sedang sibuk di dapur. Entah apa yang sedang dibuatnya. Pagi juga sayang. Seru mama sambil menghampiri menantu kesayangannya. Mama lagi ngapain? Tanya Wulan setelah melepaskan pelukannya dari sang mama. Mama mau bikin brownies. Jawab mama. Aku bantuin ya. Mah, tawar Wulan. Tidak usah. Sayang, kita ke depan saja. Biar dilanjutin sama yang lain. Ucap mamah dengan menggandeng tangan Wulan sambil melangkah meninggalkan dapur dan berjalan menuju ruang keluarga. Kapan sampainya? Tanya mama setelah mereka duduk di ruang keluarga. Kemarin sore. Mah, jawab Sam. Gimana liburannya? Tanya mamah lagi. Happy kok. Mah, ujar Sam sambil tersenyum bahagia. Bukan itu maksud mamah. Gimana prosesnya? Sudah ada calon cucu buat mamah. Tanya mamah tanpa saringan seraya mengusap perut datar Wulan. Yang membuat Wulan melongo dengan mata melebar. Ditambah lagi dengan jawaban Sam yang lebih tidak masuk akal. Sabar dong, Mah. Tidak mungkin sekali bikin langsung jadi. Ucap Sam yang sepertinya sengaja karena melihat wajah Wulan yang sudah merona menahan malu karena ucapan Sam tersebut. Iya juga sih. Kalau begitu. Diseringkan bikinnya biar cepat jadinya. Mama sudah tidak sabar lagi pengen menggendong cucu. Ucap mamah dengan wajah serius seraya mengayun-ayunkan tangannya di depan dada seperti orang yang sedang menggendong bayi. Mamah tenang saja. Entar malam aku proses lagi. Jawab Sam sambil tertawa karena cubitan panas Wulan mendarat di lengannya. Apaan sih, Mas? Geram Wulan. Tidak apa-apa, sayang. Mama bahagia melihat kalian yang sudah akur. Ucap mamah sambil tersenyum. Terima kasih, Mah. Liburannya sangat berkesan. Ujar Sam dengan tertawa sambil berlari menghindari Wulan yang sudah bersiap untuk mencubitnya lagi. Saat Wulan tengah bercerita dengan mamah di ruang keluarga, Claudia datang dengan senyuman indahnya. Apa kabar, Kak? Tanya Claudia kepada Wulan. Wulan melihat kepada Claudia. Baik, Kla. Claudia mengelus perut Wulan dengan lembut sambil berkata, apa sudah ada keponakan aku di sini? Kak. Belum, Kla. Jawab Wulan pelan sambil melihat kepada mamah mertuanya. Tidak apa-apa sayang. Yang penting hubungan kalian sudah membaik. Nanti pada saatnya juga akan diberikan oleh Yang Maha Kuasa jika sudah waktunya. Mama memberikan penjelasan karena melihat wajah Wulan yang sedikit sendu. Wulan menatap mamah sambil berucap.
Apa Mama tidak apa-apa dengan semuanya? Karena kami juga sudah 7 bulan bersama. Tanya Wulan ragu. Tidak masalah. Sayang, kehadiran kamu di tengah-tengah kami saja sudah mampu membuat Mama bahagia. Jadi, jangan dipikirkan semua ucapan Mama kemarin. Dijalani saja seperti yang kamu mau. Ucap Mama dengan sayang. Terima kasih, Mah. Jawab Wulan. Iya sayang. Ucap Mama sambil mengelus tangan Wulan dengan sayang. Wulan merasa beruntung karena mempunyai mertua yang sangat baik dan perhatian. Meskipun hubungannya dengan Sam entah seperti apa. Akan tetapi setidaknya Wulan cukup bahagia dengan perlakuan keluarga Sam kepadanya. Udah, sayang. Kita balik sekarang. Tanya Sam kepada Wulan. Kok buru-buru sih, Kak? Di sini dulu sampai malam. Claudia memandang kepada Sam dengan cemberut. Ya sudah kalau begitu. Sam mengalah dengan Claudia yang mengajak Wulan menuju halaman belakang. Entah apa yang akan diceritakannya. Sepertinya cerita perempuan. Sedangkan Sam duduk di samping sang mamah. Bagaimana hubunganmu dengan Wulan? Tanya mamah tiba-tiba. Sam menghela napas dalam. Hubungan kami baik-baik saja, Mah. Hadiana menatap Sam dengan lekat. Seakan mencari kebenaran dari ucapan anaknya tersebut. Jangan pernah bermain api, Sam. Karena api tersebut hanya bisa berteman dengan kita di saat ia masih kecil. Akan tetapi di saat api tersebut sudah membesar maka kita akan menjadi lawannya. Hadiana menatap keluar jendela dengan beragam pikiran di kepalanya. Iya Mah. Sam menghela napas berat. Seakan mamahnya mengetahui semua yang terjadi antara dirinya dan Wulan. Ingat satu hal, Sam. Jika suatu saat nanti kamu menemui masalah yang ditimbulkan akibat kesalahanmu, Mama sama Ayah tidak bisa membantunya. Ujar Mama pelan. Sejauh ini, kami tidak memiliki masalah yang berarti, Mah. Sam berusaha menyembunyikan gejolak di hatinya. Bagaimana hubunganmu dengan Jedar? Hadiana menatap mata Sam dengan garang karena dia mengetahui semua yang dilakukan oleh Sam dengan Jedar karena laporan dari Ilhamdi yang merupakan asisten pribadi suaminya. Dek, jantung Sam memompa darah dengan sangat cepat saat mendengar ucapan mamahnya. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap tenang agar mamah tidak curiga. Walau bagaimanapun, dia masih belum sanggup untuk berterus terang kepada orang tuanya. Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Jedar. Benarkah? Tanya mamah dengan tatapan mengejek. Sam hanya diam saja. Karena sudah tidak tahu lagi mau menjawab apa kepada mamah. Jangan menyia-nyiakan istrimu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Mamah mengetahui semuanya. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan dari mamah. Hadiana memperhatikan Sam yang diam tanpa kata. Hatinya serasa perih saat mendengar berita yang disampaikan Ilhamdi jika Sam masih berhubungan dengan Jedar. Mamah dan Ayah tidak akan memaksa kamu untuk menerima Wulan di dalam hidupmu. Kami sebagai orang tua menginginkan yang terbaik untukmu. Akan tetapi, jika kamu bersikeras dengan Jedar, kami akan mengikutinya asalkan kamu akan bahagia dengannya. Hadiana terdiam beberapa saat untuk menunggu jawaban dari Sam atas apa yang disampaikannya. Tetapi, Sam hanya diam 1000 bahasa tanpa menjawab sepatah kata pun. Hadiana melanjutkan ucapannya. Jika memang hatimu masih terpaut dengan Jedar, lepaskan Wulan. Jangan sakiti dia dengan caramu yang seperti ini. Semua ini tidak adil untuk Wulan. Karena dia tidak memiliki kesalahan yang pantas kamu hukum dengan menduakannya bersama Jedar. Ujar Hadiana. Jangan beritahu Ayah. Mah. Ucap Sam bergetar menahan perasaannya yang tidak menentu setelah mendengar ucapan mamah. Selesaikan masalah ini secepatnya. Sebelum Ayah mengetahui semuanya. Kasihan Wulan yang menjadi korban kamu. Tegas Hadiana yang merasa sangat kecewa. Mama menghela napas berat karena dia sangat kecewa dengan putra semata wayangnya itu. Hadiana tidak menyangka jika Sam akan bertindak senekat itu untuk menikahi Wulan. Hubungan mereka bahkan tanpa cinta di dalamnya. Aku mau keluar menemui Mama. Mas, sahut Wulan sambil membuka pintu kamar dan berjalan menuju tangga dan turun mencari keberadaan sang mamah. Akan tetapi karena tidak dilihatnya mamah di bawah, Wulan kembali lagi ke kamar. Sam yang melihat Wulan masuk kembali malah tersenyum sambil berkata, "Kok balik lagi? Masih kurang yang tadi." Ujarnya sambil tertawa karena melihat Wulan yang mulai mengomel tidak karuan. "Mamah tidak ada di bawah," ucap Wulan.
Makanya tadi dibilangin, kamu sih, ngotot mau ke bawah. Sekarang ini jamnya untuk istirahat. Mama juga pasti lagi istirahat di kamarnya, sahut Sam. Ternyata seperti ini kehidupan orang kaya. Ada waktu untuk tidur siangnya. Monolog Wulan sambil merebahkan dirinya di atas kasur. Mama sudah mengetahui semuanya, ucap Sam yang tidur di samping Wulan. Terus, bagaimana lagi? Tanya Wulan terkejut seraya duduk dari tidurnya. Kita tetap pada rencana semula. Jangan dipikirkan lagi. Semuanya akan menjadi tanggung jawabku. Seru Sam sambil mengelus kepala Wulan dengan sayang. Apa tidak sebaiknya kita akhiri saja semua ini, Mas? Tanya Wulan dengan hati-hati karena takut Sam akan tersinggung dengan ucapannya. Jangan berpikir untuk bisa lepas dariku. Karena semua itu tidak akan pernah terjadi. Geram Sam dengan mata memerah. Maafkan aku, Mas. Wulan mendesah dengan napas berat yang tercekat di kerongkongannya seraya merebahkan tubuhnya kembali. Sam memiringkan tubuhnya menghadap kepada Wulan sambil berujar, maaf kenapa? Hehem. Wulan menatap langit-langit kamar. Maaf karena telah merusak kebahagiaanmu dengan jedar. Sam menggenggam tangan Wulan sambil berkata, jangan membahas jedar saat kita lagi bersama. 3 hari lagi, aku akan memperkenalkan kamu sebagai istriku kepada seluruh direksi perusahaan. Sam melirik kepada Wulan dan menunggu jawaban apa yang akan keluar dari mulut Wulan. Tidak perlu, Mas. Wulan merasa tidak pantas untuk diperlakukan istimewa karena mengingat pernikahan mereka yang hanya sementara. Apa jadinya nanti? Jika mereka telah berpisah, akan lebih baik seperti ini saja sekarang. Kenapa? Tanya Sam menuntut penjelasan dari Wulan. Aku belum siap, ujarnya pelan. Sebenarnya bukan belum siap melainkan takut membayangkan apa yang akan terjadi nantinya di saat mereka berpisah. Sam menghela napas berat. Tidak masalah. Kan hanya dikenalkan saja. Tujuannya agar mereka mengenal kamu juga sebagai istriku. Wulan duduk dari tidurnya. Dia memutar tubuhnya menghadap kepada Sam yang sedang tiduran sambil berkata, biarlah seperti ini saja sekarang. Bukankah mereka juga sudah mengetahui pernikahan kita? Sam bangun dari tidurnya dan bersandar di kepala tempat tidur, iya. Tetapi, akan lebih bagus lagi jika kamu aku kenalkan kepada mereka semua. Wulan menatap keluar jendela sambil menghela napas panjang. Seakan beban di kepalanya ikut bertambah setelah mendengar ucapan Sam. Biarlah seperti ini saja dahulu. Nanti, jika memang ada takdir untuk kita tetap bersama setelah perjanjian kita berakhir, baru aku mau dikenalkan di perusahaan. Aku minta maaf karena telah memulai hubungan kita dengan awal yang tidak baik, ujar Sam. Tidak masalah, bukankah? Kita sama-sama mencari keuntungan masing-masing, jawab Wulan. Tadi, aku sudah sampaikan kepada Mamah jika kamu belum ingin hamil. Terus, Mamah jawab apa? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Sam mengelus tangan Wulan dengan sayang. Mamah tidak masalah dengan semua keputusan tersebut. Semuanya diserahkan kepada kita. Bagaimana baiknya saja. Sam mengambil ponselnya yang berada di atas nakas dan menghubungi Delisa. Sam, lagi ngapain sekarang Del? Delisa, aku masih dinas sekarang. Sam, ada apa? Sam, aku kesana nanti malam. Delisa, baiklah. Sam meletakkan ponselnya kembali. Nanti malam kita mampir ke tempat Delisa sebelum pulang ke apartemen. Baiklah, jawab Wulan sambil menganggukkan kepalanya. Wulan beranjak menuju jendela kamar. Udara sore yang berhembus dengan pelan menerpa wajah Wulan. Dari sini, dia bisa memandang sekeliling mansion yang berdiri dengan megahnya. Halaman samping yang ditumbuhi pepohonan besar yang rindang dan terawat dengan sempurna. Ada lahan untuk berkebun juga di halaman belakang. Apa kamu menyesal menikah denganku? Tanya Sam yang berdiri di samping Wulan. Wulan memejamkan matanya menyambut terpaan angin sore yang menyapanya. Tidak. Tidak ada yang perlu disesali, Mas. Semua ini adalah pilihan kita. Wulan menambahkan jawabannya. Maukah kamu menghabiskan waktu bersamaku selamanya? Tanya Sam sambil memperhatikan Wulan yang mengedip-ngedipkan matanya dengan pelan. Aku takut. Mas, lirih Wulan. Takut kenapa? Tanya Sam sambil membuka jendela lebar-lebar. Aku takut tidak bisa membuatmu bahagia. Sedangkan di luar sana ada banyak wanita yang bisa menjanjikan kebahagiaan untukmu.
ucapnya pelan. Sam merasakan sesuatu yang berbeda dari ucapan Wulan barusan. Mungkinkah dia tidak bahagia hidup di sampingku? Bisiknya sendirian. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu kamar yang diketuk seseorang. Sam berjalan menuju pintu kamar dan membukanya dengan pelan. Tampak Claudia sudah berdiri di depan pintu. Ada apa? Kla, tanya Sam. Aku mau masuk ke dalam. Ujar Claudia sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar dan menghampiri Wulan. Tinggalkan kami berdua. Kak, teriak Claudia begitu dia sampai di samping Wulan. Hah, bukankah ini kamarku? Jangan mengusirku seenaknya. Dengus Sam kesal karena Claudia suka seenaknya. Mengalah saja dengan Claudia. Bujuk Wulan sambil tertawa. Dasar perempuan. Umpatnya sambil berlalu dari kamar. Jangan mengumpat. Aku mendengarnya. Ucap Claudia sambil tertawa karena sudah berhasil mengerjai Sam. Wulan duduk di lantai kamar yang dialasi dengan karpet bulu-bulu yang tebal. Ada apa? Kla, tanya Wulan. Apa hubungan kakak dengan Kak Sam? Baik-baik saja. Tanya Claudia menatap Wulan dengan serius. Kenapa? Tanya Wulan dengan jantung yang berdetak kencang. Aku tadi melihat Mamah menangis. Saat baru kembali dari kolam renang tadi. Claudia menjelaskan apa yang dilihatnya tadi kepada Wulan. Sejauh ini baik-baik saja, Kla. Wulan berusaha menenangkan perasaannya yang berdebar. Oh, syukurlah kalau begitu. Aku hanya ingin memastikannya saja. Karena tadi, sepertinya Mamah dan Kak Sam sedang membahas Kak Wulan. Ujarnya dengan seulas senyuman yang terukir indah di wajahnya yang cantik. Itu hanya perasaanmu saja, Kla. Wulan berusaha menyembunyikan semuanya dari Claudia karena menurutnya Claudia tidak patut untuk mengetahui kekacauan rumah tangganya dengan Sam. Iya, ternyata itu hanya perasaanku saja. Makanya aku tanya sama Kak Wulan. Karena aku tidak ingin kalian berpisah. Claudia berkata dengan jujur karena dia sudah merasa nyaman dengan Wulan sebagai kakak iparnya. Wulan menghela napas berat, tapi aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kla, bisiknya pelan. Aku berharap semoga hubungan kalian baik-baik saja. Ujar Claudia seraya menatap kepada kakak iparnya itu dengan penuh harapan. Jangan sampai terjadi pertengkaran. Kalaupun nantinya ada masalah lebih baik diselesaikan dengan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ucap Claudia. Terima kasih, Kla, sudah mau menerima kehadiranku di dalam rumah ini. Jawab Wulan sambil menggenggam tangan Claudia. Claudia memeluk Wulan dengan erat sambil berbisik, aku tidak menginginkan kalian berpisah. Walau apapun masalah yang sedang kalian hadapi, aku mohon, jangan berpisah karena ayah dan mama akan sangat kecewa jika hal itu terjadi. Ucapnya dengan meneteskan air mata. Wulan melepaskan pelukannya. Hei, jangan menangis. Hubungan kami baik-baik saja, kok. Itu cuma perasaanmu saja. Oke. Wulan menghapus air mata Claudia dengan pelan. Perasaannya juga tidak menentu melihat Claudia yang seperti ini. Bagaimana nantinya jika mereka benar-benar berpisah di saat waktu perjanjian mereka telah berakhir? Akankah semuanya akan baik-baik saja seperti yang diucapkannya barusan? Entahlah. Wulan juga merasakan beban berat karena telah berbohong dengan semuanya. Ya sudah. Kita keluar yuk, ajak Wulan kepada Claudia karena dia juga lelah membahas tentang hubungannya dengan Sam. Setelah makan malam bersama keluarga besar, Wulan dan Sam berpamitan untuk kembali ke apartemen. Kapan-kapan kesini lagi, sayang, ucap Mama sambil mengecup pipi Wulan dengan sayang. Iya, Mah. Wulan merasa sangat bahagia diperlakukan dengan sangat baik oleh keluarga Sam. Jika ada masalah, ceritakan kepada Mamah ya sayang. Ucap Mamah dengan mata berkabut. Terima kasih untuk semuanya, Mah. Aku sayang Mamah. Ujar Wulan dengan mata berlinang menahan perasaannya. Mamah juga menyayangimu. Sayang. Bisik Mamah pelan. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, perlahan mobil yang dikemudikan oleh Sam menjauh meninggalkan mansion keluarganya. Sam memperhatikan Wulan yang duduk di sampingnya. Dari tadi Wulan hanya diam saja. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Kita mampir ke tempat Delisa dulu. Ya, ucap Sam pelan. Akan tetapi, tidak ada jawaban dari Wulan yang tengah melamun. Sayang, panggil Sam dengan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Loh, kok berhenti? Mas,
Tanya Wulan karena Sam yang rem mendadak. Kamu kenapa? Aku ngomong sendirian saja dari tadi. Dengus Sam kesal. Wulan gelagapan karena tidak tahu harus menjawab apa. Itu. Aku tidak apa-apa kok, Mas. Yuk jalan lagi. Ujarnya dengan wajah memucat. Lagi mikirin apa? Hehem. Selidik Sam dengan sorot matanya yang tajam. Wulan menatap keluar jendela sambil berujar, tidak ada. Pasti ada. Kalau tidak ada, mana mungkin dari tadi aku ngomong sendirian. Geram Sam karena Wulan yang tidak mau terbuka dengannya. Apa aku tidak pantas mengetahui semuanya? Tanyanya lagi saat dilihatnya tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Wulan. Wulan tidak tahu harus menjawab apa. Mulutnya seakan terkunci sejalan dengan pikirannya yang menerawang jauh entah kemana. Apa yang disampaikan Claudia tadi? Selidik Sam. Tidak ada. Jawab Wulan yang melihat jalanan di depan mereka. Lihat aku kalau bicara. Geram Sam karena dari tadi Wulan tidak menoleh kepadanya. Kamu kenapa sih, Mas? Seharusnya aku yang bertanya demikian. Dari tadi pikiran kamu tidak di sini. Jelas Sam. Kita besok saja ke tempat Kak Delisa. Sekarang sudah malam. Wulan mengalihkan pembicaraan mereka. Karena dia belum siap dengan jawaban apa yang akan diberikannya kepada Sam jika Sam terus mendesaknya. Jangan mengalihkan pembicaraan. Dengus Sam sambil mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Delisa. Sam, aku ke sana sekarang. Delisa, baiklah. Aku tunggu. Sam meletakkan ponselnya di dashboard mobil dan menjalankan mobilnya kembali. Mobil Sam membelah keramaian malam ibu kota. Setengah jam kemudian mereka telah sampai di tempat praktek Delisa. Delisa menyambut kedatangan mereka dengan senyuman manisnya. Selamat malam. Ada yang bisa aku bantu? Ujarnya. Wulan mau konsultasi. Ucap Sam langsung saja pada pokok pembicaraan. Ada keluhan. Lan, tanya Delisa. Bukannya menjawab. Wulan malah melihat kepada Sam. Yuk, kita konsultasi di dalam. Lan. Delisa memahami arti pandangan Wulan tersebut. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Delisa setelah mereka sampai di ruangan lain. Sedangkan, Sam tidak ikut masuk ke dalam. Aku mau konsultasi mengenai penundaan kehamilan. Kak Del, apa yang bisa aku gunakan? Ujar Wulan. Delisa sedikit kaget mendengar penuturan Wulan. Karena setahu dia, Wulan dan Sam menikah secara resmi. Alasannya apa? Lan, tanya Delisa. Aku masih ingin kuliah Kak Del. Jika hamil, tentu kuliahku akan terhenti. Wulan berusaha mencari alasan logis karena sangat sulit untuk menjelaskan permasalahan rumah tangganya dengan Sam. Bertepatan dengan jawaban Wulan tersebut, Sam memasuki ruangan tersebut dan langsung duduk di samping Wulan. Katanya Wulan mau menunda kehamilan. Sam, ujar Delisa mempertanyakan kebenarannya kepada Sam. Iya, Del. Jawab Sam singkat. Tapi, kenapa harus ditunda dulu? Akan lebih baik hamil dulu untuk anak pertama. Setelah itu, baru dikasih jarak dengan anak yang selanjutnya. Delisa berusaha memberikan penjelasan terlebih dahulu. Sam melihat kepada Wulan untuk meminta pendapatnya. Mana tahu Wulan berubah pikiran. Semuanya sangat sulit untuk dijelaskan Kak Del. Yang penting untuk saat ini, aku belum siap untuk memiliki anak. Jawab Wulan. Oh, tetapi, penundaan kehamilan di awal pernikahan sangat tidak dianjurkan, Lan. Karena penggunaan alat kontrasepsi memiliki resiko kekeringan pada rahim. Banyak pasangan yang menunda kehamilan melalui berbagai cara. Akan tetapi setelah itu ada yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Delisa menjelaskan resiko penundaan kehamilan dengan rinci. Sam terus memperhatikan Wulan hingga akhirnya dia bersuara kembali. Sebenarnya, masalahnya bukan itu, Del. Akan tetapi, masalah sebenarnya adalah pernikahan kami yang diawali dengan hal yang tidak baik. Wulan terkejut mendengar ucapan Sam tersebut. Karena sama sekali dia tidak menyangka jika Sam akan memberitahu Delisa tentang pernikahan mereka yang bermasalah. Maksudnya, bukankah pernikahan kalian berlangsung secara sah? Delisa memperhatikan Wulan dan Sam secara bergantian, berusaha meminta penjelasan. Ya, akan tetapi, pernikahan kami hanya untuk 2 tahun ke depan. Setelahnya kami akan berpisah. Ucap Wulan dengan suara bergetar. Kenapa? Apakah kalian tidak bahagia dengan pernikahan tersebut?
Tanya Delisa dengan kening yang dipenuhi kerutan. Jelaskanlah semuanya. Mas, pinta Wulan. Sam menjelaskan semuanya kepada Delisa. Sam menjelaskan dengan rinci, tanpa ada yang tertinggal, termasuk mengenai hubungannya dengan Jedar. Delisa mendengarkan semua penjelasan Sam dengan saksama tanpa memotong pembicaraan Sam. Baiklah kalau begitu, akan lebih baik minum obat saja, Lan. Karena kalau yang lain agak beresiko. Jelas Delisa. Baik, Kak. Jawab Wulan singkat tanpa protes sedikit pun. Delisa mengambilkan obat yang bisa dikonsumsi oleh Wulan sebagai penunda kehamilannya. Setelahnya, Delisa menjelaskan aturan konsumsinya kepada Wulan. Terima kasih, Del, ucap Sam setelah selesai. Sama-sama, Sam. Semoga tidak selamanya seperti ini. Mana tahu akan ada cinta dan sayang setelah ini. Dan pernikahan kalian bisa dipertahankan. Harapan Delisa untuk mereka berdua. Doakan saja, Del. Aku hanya menerima mana yang terbaik saja. Jawab Sam sambil menoleh kepada Wulan yang berada di sampingnya. Di perjalanan pulang, Wulan memeriksa kembali obat yang diberikan Delisa tadi. Perasaannya mengatakan jika obat yang diberikan Delisa berbeda dengan obat yang dibelinya sendiri beberapa waktu lalu. Apa mungkin obat penunda kehamilan tersebut banyak juga macam dan jenisnya? Wulan berpikir sendirian dengan kening yang berkerut. Ada apa? Tanya Sam saat melihat Wulan yang seperti orang bingung. Oh, itu. Tidak ada apa-apa. Kok Mas? Jawab Wulan gugup. Apa ada yang salah dengan obatnya? Tanya Sam lagi saat dilihatnya Wulan yang berpikir saat melihat obat yang berada di dalam kantong plastik tersebut. Tidak, aku juga tidak mengetahui tentang obat semacam itu. Jujur Wulan. Sam merasa ada yang janggal dengan jawaban Wulan tersebut. Terus kenapa dari tadi obatnya dipandangi terus? Tanyanya. Wulan hanya diam saja dan memasukkan obat tersebut ke dalam tasnya. Untuk sementara obat yang dari Delisa disimpan terlebih dahulu. Karena obatnya yang lama masih ada. Dihabiskan terlebih dahulu satu-satu. Setelah itu baru obat dari Delisa yang akan dikonsumsi oleh Wulan. Sesampainya di rumah, Wulan segera masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh Sam di belakangnya. Semenjak kembali dari liburan kemarin, Sam memutuskan untuk tidur sekamar dengan Wulan seterusnya. Wulan juga tidak keberatan dengan permintaan Sam tersebut, karena Sam memang suaminya. Wulan beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan tidur untuk beristirahat setelah seharian melakukan perjalanan. Tanpa terasa, waktu berjalan dengan sangat cepat. Sejauh ini hubungan antara Wulan dan Sam berjalan baik-baik saja. Hari ini, Wulan hanya bersantai saja di apartemen karena ujian semester 3 baru saja selesai beberapa hari yang lalu. Tidak terasa, sudah 1,5 tahun lamanya Wulan berstatus sebagai istri dari seorang Ragel Samuel. Terdengar suara pintu terbuka pertanda ada orang yang masuk ke dalam rumah. Saat Wulan tengah duduk menonton film. Hai, Lan, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Sapa Jedar yang baru masuk dan mendudukkan dirinya di samping Wulan. Kabar baik, Kak. Kakak apa kabar? Kemana saja selama ini? Kok sering tidak kelihatan? Tanya Wulan. Kemarin lagi sibuk syuting di luar negeri, Lan. Jadwalnya lumayan padat juga sih. Di saat mereka tengah bercerita, Sam pulang dari kantor dan memasuki rumah dengan perlahan. Dek, Sam terkejut saat melihat ada Jedar di rumahnya. Wanita yang telah menghilang sekian purnama lamanya, sekarang muncul kembali di tengah-tengah keluarganya. Halo sayang. Sapa Jedar dengan memeluk tubuh Sam dan mengecup bibirnya. Mendapat serangan mendadak dari Jedar tersebut, Sam hanya diam saja tanpa bisa berkata-kata. Sam tidak menyangka jika Jedar akan hadir kembali. Sam melihat kepada Wulan yang cuek saja dengannya. Kamu kesini kok tidak ngasih kabar? Tanya Sam sambil berjalan menuju kamarnya untuk mengganti pakaian. Jedar mengikuti langkah kaki Sam menuju kamar. Awalnya Sam akan masuk ke dalam kamar yang ditempatinya dengan Wulan. Akan tetapi karena ada Jedar yang mengikutinya Sam memasuki kamar yang satu lagi. Aku sengaja tidak ngasih kabar. Biar jadi surprise untuk kamu. Tetapi sepertinya, kamu tidak bahagia dengan kehadiran aku di sini. Jedar menatap Sam dengan sendu. Karena hatinya merasa kecewa dengan perubahan sikap Sam. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan, ucap Sam.
Jedar mendudukkan dirinya di atas kasur sambil bertanya kepada Sam, tentang apa? Sam menghela napas berat. Tentang hubungan kita, ujarnya. Ayo kita keluar malam ini. Kita selesaikan permasalahan yang terjadi, ucap Sam. Baiklah. Jedar berdiri dari duduknya dan beranjak keluar dari kamar dan menemui Wulan yang dari tadi tidak memperhatikan gerak-geriknya. Lan, besok kita jalan yuk. Temani aku berbelanja keperluan. Ajak Jedar. Jam berapa? Tanya Wulan tanpa menoleh. Sebelum makan siang saja. Jawab Jedar. Baiklah. Wulan menerima ajakan Jedar dengan senang hati karena dia memang merasa tidak ada masalah dengan Jedar. Lagian hubungannya dengan Sam hanya tersisa 6 bulan lagi. Setelah itu, semuanya akan berakhir. Wulan merasa pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Jedar kepadanya besok. Wulan menoleh kepada Sam yang baru keluar dari kamarnya. Sam melihat kepada Wulan. Kami mau makan di luar malam ini. Ucapnya dingin. Jangan kemana-mana. Tunggu sampai aku pulang. Lanjutnya sambil melangkah menuju dapur. Baiklah. Jawab Wulan singkat. Sepertinya Wulan sudah terbiasa dengan sikap Sam yang selalu berubah jika Jedar sudah hadir di antara mereka. Wulan hanya menjawab dengan sangat singkat ucapan suami brengseknya tersebut. Begitulah sikap Sam saat Jedar sudah hadir di antara mereka. Perlakuan manisnya yang kemarin-kemarin langsung menguap entah kemana. Dengan digantikan oleh sikap yang sedingin kutub utara. Sam dan Jedar sudah menghilang dari setengah jam yang lalu. Tanpa terasa. Air mata Wulan menetes kembali. Karena hatinya yang terasa perih. Dia merasa seolah dirinya sangat kotor. Bertahan di samping Sam hanya untuk mempertahankan perjanjian mereka yang hanya tinggal sebentar lagi. Wulan harus sabar menyaksikan hubungan antara suaminya dengan wanita yang dicintai suaminya sedari dahulu. Sedangkan di tempat lain, Sam membelokkan mobilnya memasuki pelataran parkir sebuah restoran. Malam ini Sam memutuskan untuk menyelesaikan hubungannya dengan Jedar. Setelah memesan makanan untuk menu makan malam mereka, Sam memulai pembicaraannya dengan perlahan. Aku sudah memutuskan tentang hubungan kita. Sepertinya semuanya tidak bisa dilanjutkan lagi. Jet, ucapnya pelan. Jedar yang mendengar perkataan Sam bagaikan tersambar petir. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap bersabar. Ini untuk pertama kalinya Sam memanggil namanya setelah hubungan mereka yang telah berjalan lebih dari 5 tahun lamanya. Kenapa? Tanya Jedar dengan suara yang tercekat di kerongkongannya. Sam menatap Jedar untuk meyakinkan wanita tersebut. Karena aku sudah mempunyai istri, ucapnya. Bukankah kamu akan segera bercerai dengannya? Dan kita akan menikah sesuai dengan janjimu? Tanya Jedar dengan tatapan nanar. Jedar melanjutkan ucapannya. Dan waktunya hanya tinggal 6 bulan lagi, Sam. Aku tidak bisa menerima semua ini. Ucapnya dengan terisak. Sam meneguk minumannya. Aku tidak bisa, Jet. Aku harap kamu bisa mengerti. Ini sudah keputusanku. Dan semuanya tidak akan berubah kembali seperti dahulunya. Apa kamu mencintainya? Tanya Jedar dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Iya, jawaban singkat yang keluar dari mulut Sam bagaikan bom yang meledak di kepala Jedar. Sama sekali dia tidak menyangka dengan keputusan Sam tersebut. Keputusan Sam tersebut di luar dugaannya. Tapi bagaimana dengan hubungan kita? Ucap Jedar nanar. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Tegas Sam. Aku tidak bisa menerima semuanya jika harus berakhir seperti ini. Ucap Jedar. Jangan berpikir bahwa aku tidak mengetahui hal apa yang kamu lakukan selama berada di luar negeri. Termasuk semua hal yang kamu lakukan di belakangku selama ini. Ujar Sam dengan kilatan kemarahan. Semua ini bukan salah aku, Jet. Semuanya salah kamu. Andai kamu tidak seperti ini, maka orang tuaku juga pasti akan merestui hubungan kita. Lanjut Sam. Sam merasa sangat kecewa karena Jedar yang sudah menyia-nyiakan perasaannya. Betapa beraninya Jedar bermain dengan laki-laki lain di belakang Sam selama ini. Sam mengetahui semuanya dari orang suruhan mamahnya yang mengawasi gerak-gerik Jedar selama ini. Sam merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan Wulan hanya karena demi cintanya kepada Jedar. Jika bukan karena mamahnya sendiri, Sam tidak akan pernah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan Jedar selama ini. Sam begitu percaya dengan Jedar, hingga matanya tertutup tanpa mendengarkan penjelasan dari orang tuanya. Aku masih mencintaimu, Sam.
Ucap Jedar pilu dengan air mata yang membasahi pipinya. Sam menghela napas berat. Terima kasih, Jet. Tetapi, aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan semua ini. Berikan saja cintamu kepada suamimu kelak. Jelas Sam tanpa menoleh kepada Jedar. Semoga kamu bahagia dengan Wulan. Ujar Jedar. Terima kasih. Pastinya aku akan bahagia. Aku harap kamu bisa memahaminya. Dan ini merupakan pertemuan terakhir kita. Jangan pernah hadir lagi di dalam hidupku jika kamu tidak menginginkan karirmu hancur. Tegas Sam karena dia sangat mengenal bagaimana sifat Jedar. Tenang saja, aku masih sangat mencintai karirku. Dengus Jedar dengan kekesalan yang memuncak. Tunggu saja pembalasan dariku. Sam, bisiknya pelan. Jangan pernah melibatkan Wulan di dalam masalah kita. Karena dia tidak mengetahui apa-apa tentang semua ini. Sam menambahkan penjelasannya. Baiklah. Ucap Jedar mengalah pada keadaan sambil kepalanya memikirkan langkah selanjutnya yang akan dilakukannya. Sam mengemudikan mobilnya untuk kembali ke apartemen. Akhirnya masalahnya dengan Jedar selesai juga. Pikirannya sedikit tenang tanpa dibayang-bayangi oleh Jedar lagi. Kedepannya ada Wulan yang akan selalu ada di sampingnya. Terima kasih, Lan. Kehadiranmu telah membukakan mata dan pikiranku. Bisik Sam kepada kesunyian malam di sepanjang jalanan menuju apartemennya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat Sam sampai di apartemen. Dilihatnya lampu ruangan sudah mati. Berarti Wulan sudah tidur. Sam segera memasuki kamarnya. Tampak Wulan yang sudah terbaring tidur di atas kasur ukuran king size. Sam membersihkan diri terlebih dahulu dan selanjutnya dia menaiki kasur dan berbaring di samping istrinya. Semoga ini adalah pilihan yang tepat dan yang tidak akan aku sesali ke depannya. Monolognya dalam kegelapan kamar. Sam memeluk Wulan yang membelakanginya dan tertidur dalam dekapan hangat tubuh istrinya. Asteris. Dert. Ponsel Wulan yang berada di atas meja bergetar saat dia tengah menyiapkan sarapan. Tampak notifikasi pesan di layar depan ponselnya. Pesan dari Jedar. Wulan membuka ruang chat dengan Jedar. Jedar, nanti siang kita ketemu di restoran Skylight, Lan. Wulan, baik, Kak. Jedar, jangan kasih tahu Sam ya, Lan. Wulan, oke. Sam menghampiri Wulan yang sedang di dapur. Chat dengan siapa? Tanyanya dengan memperhatikan gerakan Wulan. Sama teman. Ucapnya singkat. Apa kegiatan hari ini? Tanya Sam sambil mendudukkan diri di kursi bersiap untuk sarapan. Nanti siang aku mau ke kampus. Ada nilai yang belum lengkap. Wulan menunggu jawaban dari Sam. Hati-hati. Ucapnya sambil menikmati sarapan. Terima kasih, Mas. Jawab Wulan sambil membuatkan secangkir kopi hangat untuk Sam. Sam mengaduk minumannya sambil memperhatikan Wulan. Pulangnya jangan lama-lama. Nanti sore kita akan keluar. Baiklah, terdengar jawaban singkat keluar dari mulut Wulan. Mereka menikmati sarapan dengan tenang. Setelah selesai sarapan, Sam segera berangkat ke kantor. Sam sudah berangkat ke kantor dari 2 jam yang lalu. Sedangkan, Wulan segera berkemas di kamarnya. Dia mengangsur-angsur packing barang-barang yang jarang digunakan mengingat perpisahan mereka yang sudah semakin dekat. Semoga kamu bahagia, Mas, bisiknya pada kesunyian. Jam 12 tepat. Wulan berangkat menuju restoran yang telah dijanjikan oleh Jedar. Wulan melihat sekeliling restoran untuk mencari keberadaan Jedar. Karena belum terlihat keberadaan Jedar di restoran itu, maka Wulan mencari tempat duduk yang berada di tepi jendela. Wulan memandang keluar jendela dengan tenang karena lokasi restoran yang sedikit jauh dari pusat kota membuat restoran ini banyak disukai. Selain tempatnya yang tenang, restoran tersebut juga cocok untuk dijadikan sebagai tempat berlibur bagi keluarga yang masih memiliki anak-anak karena terdapat kolam renang dan arena bermain untuk anak-anak yang berada di samping restoran. Jedar memasuki restoran dan menuju meja yang sudah ditempati Wulan. Hai, Lan, sudah lama, tanyanya. Wulan mengalihkan pandangannya kepada wanita yang sekarang sudah berdiri dengan anggun di depan matanya. Jedar tampak sangat stylish dengan sepatu boots tinggi dilengkapi dengan sebuah handbag di tangannya. Belum lama kok, ujar Wulan dengan senyuman manisnya. Silakan duduk, Kak, ucapnya mempersilahkan Jedar. Terima kasih, Lan. Jedar tersenyum dengan manisnya. Selanjutnya mereka memesan minuman untuk menemani cerita mereka siang ini.
Jedar meminum minumannya sambil bertanya. Bagaimana hubungan kamu dengan Sam? Tidak ada masalah. Kak, ucap Wulan sambil mengaduk minumannya. Bukankah sebentar lagi perjanjiannya akan berakhir? Tanya Jedar dengan memperhatikan wajah Wulan. Wulan menghirup udara dengan panjang. Dia merasakan sesak di dadanya saat ditanyai tentang hubungannya dengan Sam. Namun, semua itu sudah di dalam prediksi Wulan. Pasti ini yang akan ditanyakan oleh Jedar. Jawab Wulan dengan menganggukkan kepalanya. Apa kamu mencintainya? Tanya Jedar. Aku tidak tahu dengan apa yang aku rasakan. Akan tetapi semua itu tidaklah penting. Karena Sam bukanlah orang yang tepat untukku. Sahut Wulan. Kenapa? Cecar Jedar. Karena aku cukup tahu diri dengan keadaanku. Lirih Wulan. Bagus. Ujar Jedar dengan seringainya. Akhirnya misiku berhasil juga. Kamu harus membayar mahal semua perlakuanmu kepadaku. Sam, monolognya sambil memperhatikan Wulan. Jedar menatap Wulan dengan senyum kemenangannya. Apa yang akan kamu lakukan setelah perjanjian kalian berakhir? Sesuai dengan perjanjian. Maka aku akan pergi. Jawab Wulan singkat. Ya, memang itu yang akan dilakukan oleh Wulan. Di saat perjanjian mereka telah berakhir nantinya, dia akan menghilang dari kehidupan Sam. Jedar melanjutkan ucapannya. Terus, bagaimana dengan Sam? Tanyanya. Tidak masalah, karena pada surat perjanjian memang tertulis seperti itu. Jawab Wulan. Bagus, tinggalkan dia tepat di saat perjanjian kalian berakhir. Karena, kami akan segera menikah. Ucap Jedar sambil memberikan beberapa foto dan video kebersamaan mereka yang terlihat sangat intim. Wulan memperhatikan semua foto-foto dan video tersebut dengan perasaan terluka yang disembunyikannya dengan rapi. Kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Kak, tanya Wulan dengan penasaran.